Selamat belajar bersama Master Trading Indonesia. Saya Marulitua Sinambela, marulitua.com. Rekan-rekan, pada pagi hari ini, sebenarnya hari ini adalah hari Sabtu. Jam di laptop saya menunjukkan 11.25 waktu Indonesia bagian Barat. Di sini kembali menyapa rekan-rekan yang ada di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan juga Indonesia bagian Barat kitanya. Dan juga rekan-rekan siswa yang ada di Malaysia, Singapura, Filipina, Kamboja, dan juga yang ada di Australia dan di Korea. Salam weekend. Nah, pada pembahasan kita pada pagi hari ini adalah kita akan mereview di mana ada kesalahan-kesalahan yang telah terjadi dilakukan dengan tidak sengaja oleh rekan-rekan kita traders, dan pada pagi hari ini kita akan melihat kesalahan-kesalahan fatal apa saja yang mungkin sebenarnya tidak fatal, tetapi karena kurangnya pengalaman dari rekan-rekan sehingga merasakan bahwa ini adalah kesalahan fatal. Atau poin-poin apa saja yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan kita sehingga bisa memperbaiki proses transaksi yang bisa lebih cuan. Ya, rekan-rekan, di sini karena saya sedang duduk di teras dan bersantai ria, jadi akan ada suara-suara tambahan ya, bukan iklan. Nah, rekan-rekan, sebelum kita membahas tentang grafik tren dan prediksi dan data, nah kita lihat terlebih dahulu apa yang sudah terjadi kemarin di hari Jumat ya. Nah, artinya kita kembali melihat data yang ada di hari Jumat. Kita review dulu. Nah, di sini saya menggunakan data dari investing.com. Jadi source-nya ini adalah milik investing.com, dan terima kasih untuk investing.com yang telah menyediakan ekonomi kalender ya. Baik. Nah, rekan-rekan, di sini kita menggunakan GM7. Nah, kita coba baca ulang yang terjadi kemarin. Yang terjadi kemarin itu ada bintang 3 itu dari zona Eropa dan juga dari Amerika, PCE-nya ya. Nah, indeks harga belanjanya juga. Nah, artinya adalah yang terjadi di sini kemarin, bila mana rekan-rekan membaca dengan seksama. Nah, itulah sebabnya rekan-rekan selalu kita sampaikan bahwa apabila membaca fundamental, baca dan pelajari dengan seksama. Bukan karena dia merah tiba-tiba kita buy dan hijau kita sell, tidak seperti itu. Jadi baca dengan seksama, jangan baca sepotong-sepotong. Nah, kita asumsikan bahwa rekan-rekan telah memahami ini karena dari pembelajaran kita di waktu lalu memang kita sudah pernah membahas bagaimana cara membuat simpulan membaca data dari ekonomi kalender. Jadi kita langsung saja ke fakta di MetaTrader. Nah, MetaTradernya ini tidak menyala karena memang ini adalah hari libur dan tidak ada market. Ya, kalau rekan-rekan memperhatikan yang ada di platform kita ini, ini masih ada posisi yang tertinggal yang belum terlikuidasi. Jadi ada sell 6 lot di 2806 ya. Dan juga ada floating minus di sini 1 lot crude oil. Nah, ada floatingannya itu di 7207. Nah, di sini bukan untuk pamer-pamer, tapi memang di sini kita adalah ajang untuk mengasih dan kita sama-sama bisa bertumbuh, rekan-rekan. Nah, seperti yang sudah saya share di grup-grup rekan-rekan, kadang-kadang saja saya share dikit-dikit karena takut mengganggu juga, karena saya perhatikan traffic dari grup juga cukup banyak ya. Nah, kemarin ya, kalau rekan-rekan memperhatikan, nah setelah pergerakan pasar ini rekan-rekan dari uptrend, nah kemudian di sini ada saya langsung buatkan tanda panah. Artinya untuk rekan-rekan yang berposisi buy ya, yang berposisi buy agar sesegera mungkin keluar dari pasar ya, sesegera mungkin keluar dari pasar. Karena kenapa rekan-rekan? Nah, sekalipun misalkan rekan-rekan melihat dari indikator yang ada bahwa MACD itu masih
cukup positif ya, di sini. Tetapi rekan-rekan kemungkinan ya tidak memperhatikan pergerakan detail daripada harga tersebut. Karena kenapa? Jika kita menggunakan indikator eksternal, contohnya MACD, RSI, stokastik dan lain-lain sebagainya, maka di sini bisa kita temukan bisa terjadi yang disebut sebagai divergence convergence atau convergent divergent. Nah, seakan-akan harga itu masih naik berdasarkan daripada indikator, nah sementara terjadi koreksi. Nah, kalau misalkan rekan-rekan yang trading lotnya di bawah satu lot sih tidak terlalu berpengaruh ya, karena kenapa? Misalkan rekan-rekan melakukan posisi pembelian di level ini di 2814 contohnya 2814. Nah, kalau misalkan setengah lot ya atau satu lot tidak berpengaruh, tapi bagaimana kalau misalkan rekan-rekan masuk dengan posisi sampai 20 lot? Nah, itulah sebabnya di sini selalu saya notice kepada rekan-rekan ya, saya reminder kepada rekan-rekan ya, agar yang lot yang besar-besar itu ya sesegera mungkin melikuidasi posisi yang sudah beli dan ya berpikir kembali dengan tanda panah ini untuk mengambil minornya. Nah, seperti yang sudah kita lihat di dalam MetaTrader ini, artinya kita mengambil pergerakan minor. Pergerakan minor yang dimaksud ini adalah, nah yang ini rekan-rekan ya, ini minor. Nah, sementara major itu adalah pergerakan di mana harga bergerak dari bawah menuju atas. Ini adalah major. Nah, contohnya ini adalah minor rekan-rekan ya. Jadi major minor ya, seperti bermain musik kedengarannya. Oke. Nah, jadi itu adalah manfaatnya. Nah, sekarang kita coba mengevaluasi terlebih dahulu. Seakurat apa sih ilmu ini? Jadi kenapa Pak Maruli tidak trading dengan menggunakan candle engulfing lah, atau tidak trading menggunakan head and shoulder lah? Itu sudah saya lewati semua. Ya, itu saya sudah melewatkan semua, sudah saya lewati dari tahun 2007, 2008 ya, dan menjadi penyumbang untuk selalu melakukan top up ya rekan-rekan. Ya. Nah, yang kita gunakan di sini adalah ilmu matematika, di mana statistika adalah basic daripada keilmuan ini yang menggunakan fakta, yaitu perhitungan daripada regresi dan deviasi secara matematika, di mana resultnya itu harus bisa dipertanggungjawabkan, dan bukan cuma saya sendiri yang bisa melakukan. Artinya kalau misalkan ada siswa yang belajar 100 orang, itu sudut pandangnya akan sama. Nah, itulah kelebihan daripada statistik matematika. Nah, tapi kalau misalkan kita trading menggunakan candle, menggunakan support resisten ya, nah itu support resisten di antara 10 orang, supportnya akan berbeda-beda rekan-rekan, dan cara memandangnya untuk candle itu pun berbeda-beda. Ada yang melihat symmetrical, ada yang melihat itu adalah inverse head and shoulder ya, berbeda-beda. Jadi dari sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau misalkan kita melihat dari sudut pandang matematika, algoritma yang ada di sini itu bahasanya satu. Nah, itulah sebabnya rekan-rekan banyak orang yang berkata, apakah yang kita lakukan ini sudah tepat? Nah, tetapi kita bisa melihat dan mengevaluasi pada saat ini. Nah, ini posisi masih open. Nah, kita lihat dulu untuk account history ya. Untuk account history rekan-rekan sederhana. Contohnya kita lihat kalau today, artinya posisi tidak ada karena tidak ada transaksi, karena hari ini adalah hari libur ya. Nah, coba kita perhatikan. Nah, selain daripada today, last 3 day rekan-rekan. Dengan last 3 day, nah berapa cuan yang kita bisa dapatkan? Nah, kalau rekan-rekan memperhatikan di sini ada 3.948 untuk last 3 day. Nah, di sini ada profit, ada loss-nya juga ya rekan-rekan. Ini ada loss-nya, ada profit ya, ada profit, ada loss-nya juga. Jadi tidak loss terus ya, tidak loss terus dan tidak profit terus ya. Oke, atau langsung saja di last 3 month. Contohnya last 3 month. Nah, last 3 month tanggal 20 bulan 1 saya juga lupa, dengan deposit 50.000. Nah, rekan-rekan kita lihat ya. Nah, dari modal 50.000 contohnya rekan-rekan. Nah, tapi di modal 50.000 ini SL-nya sering kena loh rekan-rekan tuh. Nah, ini nih rekan-rekan bisa lihat nih ya. Nah, tapi TP-nya juga kena ya. Tapi ingat ya, modalnya 50.000. Nah, ini adalah histori daripada transaksinya rekan-rekan. Nah, TP-nya kena ya. SL-nya juga ada ya. Nah, begini cara mengerjakannya. Oke. Nah, rekan-rekan lihat. Nah, terus banyak di bawah ya. Nah, cuannya 14.353. Nah,
itulah sebabnya di sini kalau rekan-rekan memperhatikan dari modal 50.000, equity-nya adalah 65.368 ya rekan-rekan. Nah, begitu cara kerjanya. Nah, untuk yang sudah memiliki posisi terlalu banyak, contohnya di hari Senin jika berposisi sell, nah diperhatikan ini rekan-rekan. Kenapa perlu diperhatikan? Karena ya di minggu depan ya, minggu depan itu pada hari Senin. Nah, ini kan masih holiday di China ya, tetapi pada pagi hari ada jam 8.45 itu ada Caixin China ya, Caixin manufaktur dari China. Ini berpengaruh kuat terhadap pergerakan harga emas. Kemudian bintang Caixin ya. Nah, rekan-rekan perhatikan juga yang IHK daripada euro. Kemudian indeks manajer pembelian untuk manufaktur. Nah, ini optimis ya mereka ya, optimis ya, karena ini 50, jika di bawah 50,1 itu mereka kurang, tapi ini cukup optimis. Nah, kemudian ada indeks manajer pembelian. Nah, bintang 3. Nah, selebihnya pada hari Selasa itu akan kita bahas pada hari Senin. Nah, itu dulu pengantarnya rekan-rekan. Nah, jadi jika rekan-rekan di dalam trading itu contohnya mengalami kendala atau ya kalau rekan-rekan misalkan mengalami kendala, ya jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah, yang paling penting itu adalah rekan-rekan kalau mencari materi pembelajaran, tanyakan dulu apakah sudah memiliki sertifikat certified ya dari pengajar-pengajar tersebut, karena sangat berbahaya. Karena kebanyakan dari materi-materi itu, jangan sampai materi yang rekan-rekan dapatkan itu adalah materi yang sudah diasumsikan tanpa original dari materi tersebut ya, ternyata digunakan berdasarkan asumsi daripada pengajar, bukan dari real originalnya dari materi tersebut. Baik, demikian dulu rekan-rekan. Selamat belajar dan semoga bermanfaat bersama Master Trading Indonesia. Saya Marulitua Sinambela, marulitua.com. Jangan lupa rekan-rekan untuk mendukung rekan-rekan kita yang masih banyak belum mengetahui tentang risiko dari perdagangan berjangka, risiko daripada trading ini. Jangan lupa subscribe ya, nyalakan bunyi loncengnya, like, komen, dan share agar rekan-rekan kita yang ada di seluruh Nusantara, yang ada di seluruh Indonesia dapat bisa belajar dengan sukses. Terima kasih rekan-rekan, semoga bermanfaat. Happy trading, cuan selalu rekan-rekan.